Oke, ini kelas eksegesis PL. Nah, kita akan belajar nanti menggali firman Tuhan dari Perjanjian Lama, ya. Ya, sebetulnya prinsipnya sama aja dengan Perjanjian Baru, cuma eh, ya kacamatannya kita melihat Perjanjian Lama dari Perjanjian Baru, itu ya. Nah, apa tujuan dari kelas ini? Ya, tentunya kalian punya skill, ya. Skill itu berarti apa? Hand untuk eksegesis ya. Apa arti eksegesis? Bedanya dengan hermeneutik. Contoh-contohnya seperti apa? Itu teorinya. Nah, teorinya itu berarti apa? Head-nya. Ya. Nah, ini ada bukunya yang sudah saya buat kalian. Ini hermeneutik dan eksegesis kitab suci dalam tradisi ortodoks. Nah, ini head-nya, kalian harus kuasai. Ya. Tetapi skill-nya, hands-nya apa? Kamu nanti bisa eksegesis sendiri dalam bentuk tulisan. Oke, tapi bukan cuma tulisan, kamu tulislah dalam bentuk kamu preaching, kamu khotbah. Itu skillnya, keterampilannya. Ya, maka saya udah kasih banyak contoh ya. Misalnya kayak kemarin ada yang perhatikan nggak itu? Setiap hari atau kadang-kadang kalau nggak sempat saya nggak bikin, tapi sempat saya pasti bikin tentang misalnya nih eksegesis diskursif, ya kan? Ini contohnya ya, eksegesis diskursif. Nah, kamu mesti baca. Ini contoh, walaupun saya ambil dari Perjanjian Baru, ya, tapi sama saja. Tadi saya bilang kacamata membaca Perjanjian Lama itu ya kita lihat dari perspektif New Testament juga. Ya nanti saya jelaskan secara teorinya. Tapi hands-nya tuh nggak cuma sampai kalian pintar membuat satu paper ya exegesis atau artikel, tapi juga harus sampai homili misalnya ini. Ya, nah homilinya eh, ya ini contoh ya kan, belas kasihan, liturgi kemarin, 12 paku sisa. Nah, poinnya itu dari mana? Dari eksegesis. Kesimpulannya ini adalah teologinya. Tapi teologinya itu dari mana? Dari eksegesis. Dari teks kitab suci ini misalnya. Ya. Sama nanti saya akan ajarkan semester lalu kan semua ikut ini ya, 4 lapisan makna ya kan. Nah, ini kita akan pakai. Cuma kali ini saya akan sederhanakan. Ini artikelnya. 4 lapisan makna ini. Nah, ini ya, ada 10 langkah yang dibagi di dalam 4 lapisan. Lapisan pertama itu teks aslinya, historianya, ya, atau sarkik, dagingnya lah, ini kulitnya. Kemudian yang kedua, teoria, noetik, spiritual, mystical meaningnya atau rohnya di sini, spiritual meaningnya. Nah, kamu harus dapat apa spiritual meaningnya, nanti dikonsepkan di dalam konsep teologis. Konsep teologisnya ini nanti kalau kamu baca di kesimpulannya. Misalnya kesimpulannya ada 3 nih, belas kasihan, kuasa pencipta, tanda ekaristi. Nah, ini teologinya. Misalnya ekaristi, Yesus mengambil roti, ya kan? Lalu dia menyampaikan berkat, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya. Nah, itu adalah tanda ekaristi. Oke, dia mengubah 5 roti menjadi berkat yang berkelimpahan bagi dunia. Nah, ini konsep teologinya. Dapatnya dari mana? Dari eksegesis. Begitu. Ya, ini harusnya kalian sudah paham. Nah, kemudian kalian juga harus buat apa moral psychic good works-nya. Nah, nanti kalau di hermeneutika kita itu ada di langkah atau di sini contohnya di penerapannya praksis dan teosis. Praksis itu ibaratnya kayak kamu masak nih. Setelah kamu masak, makanannya diapain? Tentu kamu makan kan? Tidak kamu biarkan atau kamu buang, mungkin gitu. Nah,
Atau kamu makan itu akan jadi kehidupan. Begitu juga dengan firman, kamu sudah olah nih, kamu masak nih. Ini kamu masak ini tandanya. Seperti ini, kamu masak di dapur. Ya kan? Selesai, ya kamu lakukan, kamu makan. Itu namanya praksis. Dari makan, kehidupan itu akan melahirkan apa? Teosis, satu kehidupan yang kekal. Maksudnya yang menyatu dengan Kristus. Nah, ini dalam penerapannya. Nah, penerapannya poin-poin itu seperti apa? Itulah nanti yang akan kamu pakai di dalam homili. Ya. Nah, oleh sebab itu nanti langkah-langkah kita, eksegesis kita nggak sampai hanya konsep teologis di sini, ya. Tapi kamu juga akan lihat sampai teosis, lapisan terakhir nomor 10, ya. Lalu setelah itu kamu bikin sebuah homili. Nanti ini akan jadi ada paper, lalu homili. Ya. Nah, homili ini kan untuk kelas saya ya. Tapi saya harap kayak kelas-kelas seperti ini nggak cuma apa ya, sekedar berakhir di angka nilai gitu ya. Tapi ini benar-benar kalian bisa terapkan untuk misalnya lah kalian ada khotbah di chapel gitu ya. Ataupun nanti khotbah dimanapun, coba pakai apa yang kalian pelajari. Ya. Mulai analisis terjemahannya, bikin terjemahannya secara literal, lalu masuk ke langkah-langkah eksegesisnya. Tentu ini semua sama ya. Ada pembacaan awal, ada doa, lalu kamu masuk konteks historis budayanya, ya. Kamu masuk analisis linguistik dan gramatikalnya, sintaksnya. Kamu lihat sastra dan bentuknya, dan baru kamu masuk penafsiran teologis atau kristologisnya. Nanti kita akan belajar tentang sintesis Alexandria dan Antioquia. Ya, ini seperti kayak timur dan barat. Alexandria mewakili timur, Antioquia itu mewakili barat yang cenderung literal historis. Tapi kita juga tipologis alegoris Alexandria. Nah, kita sintesis, kita pakai dua-duanya. Oke. Nah, lalu nanti ada penerapan, ada kesimpulan, nah baru bikin homili. Nah, ini langkah-langkah eksegesis yang kalian harus bikin nanti di dalam tugas akhirnya, ya. Tapi seperti biasa nanti ada tugas mingguan. Tugas mingguannya adalah kalian, jadi saya kasih instruksinya di Google Classroom. Google Classroom udah masuk belum? Ada 14 ya. Jadi di sini kalian nggak mau. Okay. Nah, nanti kalian saya instruksikan untuk apa? Belajar eksegesisnya, misalnya saya suruh apa yang jadi materi kuliah hari ini. Nah, kalian saya suruh ringkas, kalian ringkaskan, gitu ya. Nanti tergantung apa instruksinya. Nah, 50% tugas mingguan, nah tugas akhirnya 50%. Dan saya memang masih ada hutang ya untuk artikel kalian eksegesis kemarin belum selesai. Nanti saya akan kasih. Cuma yang dogmatiknya udah dibagi semua kan. Nah, itu ada ini nggak pertanyaan nggak tentang itu dogmatikanya? Ya, ini ada berapa orang ini ya? 15 ya? Ya. Oh ya, ini saya kasih bentuk apa karena saya males bikin kayak mendeley ya. Saya bikin mendeley tadi bisa bisa gila nanti ya. Males saya. Jadi ya saya singkat-singkat aja. Eh, Nanti ya kan kamu kasih aja nomor halamannya berapa gitu ya. Ini kan di sini halaman spesifiknya berapa ini. Kamu carilah ya.
Kan itu kan sesuai kutipan kamu juga, gitu. Oke, halaman spesifiknya kamu nanti kasihkan gitu ya. Karena saya nggak punya artikelnya, jadi saya nggak bisa buka lagi. Ya kamu yang kasih gitu ya. Karena kan referensinya juga dari kamu semua nih, saya nggak tambah atau kurangi gitu. Ada yang saya tambah tapi nggak saya kurangi gitu ya. Misalnya Silitonga ini kan dari kamu kan, Sinaga LN ini kan jurnal yang kamu kutip. Nah, itu yang kamu kasih aja nomor halamannya. Terus kan kalau di Mendeley itu kan sebetulnya kamu kan sudah masuk, tinggal kamu pakai lagi bisa kan? Kan login lagi di Mendeley-nya kan ada catatannya di situ. Tinggal kamu gunakan lagi kan, nggak input baru maksudnya. Oke? Nah itu eh, ya secepatnya diselesaikan aja. Nah, ini kan misalnya kamu 2000-an kata ya, nanti kamu tambah-tambah lagi bisa jadi lebih banyak. Tapi overall ini udah saya perbaiki, tinggal nambah-nambah aja ya. Ini udah bagus. Nah, untuk semester ini juga sama sih ya. Jadi kalian saya belum lihat ya. Misalnya nih seperti apa eksegesisnya. Nah, harusnya lebih baik dari inilah ya. Eh, di sini kan pakainya 10 lapisan ya. 10 langkah ya kan. Ini kan. Nah, nanti challenge-nya berikutnya adalah kamu pakai berapa langkah. Jadi dia di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kesimpulan memilih. Nah, jadi bikinnya itu seperti ini ya. Tapi bentuk paper ya, maksudnya ada kutipannya dan sebagainya. Ini kan contoh-contoh singkat aja. Oke, buat kalian baca sehari-hari, contohnya itu seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan, kamu udah eksegesis, kemudian kamu bikin homilinya kan sudah dapat berapa poin nih? 1, 2, ya, terus 3, ya kan? Belas kasihan, ini 5 roti 2 ikan, ini liturgi ilahi, memecahkannya dan memberikannya, lalu sisa 12 makul, nah poin 3. Ini poin homiletiknya yang kalian dapatkan, ya, homilinya. Oke, tapi dasarnya tetap dari eksegesis seperti itu. Nah, ada pertanyaan di sini. Jadi tujuan kelas kita adalah memang ini sebenarnya lanjutan eksegesis kemarin, ya. Karena ini eksegesis 2.0 lah, ya kan. Kemarin 1.0. Nah, ini edisi yang keduanya. 2.0, cuma pendekatannya hampir sama. Cuma challenge-nya adalah uh, agak tambahannya itu nanti ada analisis sastra dan bentuknya. Ya, yang di semester lalu nggak ada ya. Linguistik gramatikal ini ada, historis budaya kan ada kan. Nah, ini tambahannya nanti pembacaan awal dan doanya, dan teologis kristologis kristosentris ini sebetulnya di rangka 6 ini sama. Ya, semantik konten ya maksudnya. Cuma ini bentuknya pakai sintesis, nanti kalian belajar Alexandria itu apa, terus Antioquia itu apa. Jadi ada unsur sejarah eksegesisnya. Oke, kenapa kok orang kok nafsirnya kayak gini ya Pak ya? Ada konteks kanonik, dogmatik, Alexandria Antioquia itu ada sejarahnya. Bukan karena saya ciptain sendiri gitu enggak. Ini ada sejarah hermeneutiknya sehingga lahirlah eksegesis sekarang ini. Ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari beberapa pertemuan di kelas ini. Oke. Ini cuma 60 halaman ya, harusnya bisa cepat ya. Nah, sebetulnya lebih challenging lagi adalah kalau kalian bisa, saya udah kasih ya monograf itu, yang Maximus ada nggak? Enggak ya, nggak saya kasih ya. Soalnya itu memang saya mau terbitkan jadi buku eh, yang ini. Ini lebih challenging. Mungkin kalian pernah baca nggak di tafsiran dari Maximus? Eh, ini udah dapat kan?
monografnya mana ya? Nah, yang ini udah dapat. Ini pendekatan holistik Saint Maximus sang pengaku iman terhadap penafsiran kitab suci. Satu perjalanan menuju teosis. Nah, ini sebenarnya contohnya sudah banyak sekali saya kasih. Ada yang baca nggak? Ayat sekian dalam lensa hermeneutik. Judulnya selalu ada lensa hermeneutik Saint Maximus. Nah, ada yang perhatikan? Nih, terakhir Matius 16 ya, tanggal 30 Juli kemarin. Nah nih, Matius 16 dalam lensa hermeneutik Saint Maximus. Roma 12 lensa hermeneutik. Ini semua nih banyak sekali nih. Ada yang pernah baca satu aja? Dibuka terus dibaca, dipahami? Ada ya, dibaca ya, di Smart. Siapa lagi? Masa nggak ada? Ini ada apa ini ya? Ini banyak sekali ini. Terus dari bulan berapa ya saya bikin ini? Dari bulan ya, bulan 5 ya. Nih. Nah, misalnya nih kisah para rasul dalam perspektif Saint Maximus. Nah, ini cara pendekatan dia itu ada beberapa langkah. Yang pertama, nah ini kalau yang Maximus ya. Jadi satu, misalnya kita buka aja lah ya, contohnya nggak salah ada 10. Nah, yang pertama tetap teks Yunani, terjemahan literalnya. Terus yang kedua apa? Landasan teologisnya. Jadi dia memandang kitab suci itu sebagai kosmos yang intelligible. Yaitu apa maksudnya nanti dijelasin di buku ini gitu ya. Nah, kosmos intelligible itu alam semesta itu dipahami secara spiritual, di mana kitab suci itu isinya kosmos itu. Cuma yang tertulis. Kosmos yang nyata ya di alam semesta ini. Oke? Tapi yang simbolnya ada di mana? Kitab suci. Yang realnya ya alam semesta ini. Tapi alam semesta ini semua termuat di dalam kosmos ini. Termuat semua di dalam kitab suci. Itu namanya ini. Ya. Terus kamu belajar tentang katarsis dan praksis sebagai syarat kita melakukan eksegesis. Nah, ini sama kayak ya. Jadi harus pemurnian. Lalu bergantung pada rahmat ilahi dan doa. Nah, baru masuk proses penafsirannya. Proses penafsirannya itu sama, ada historianya, ada spiritual teorianya, moralnya, dan anagogisnya. 4 tetap. Nanti di buku ini juga sama. Ya. Buku ini yang disebut ini teologis, kristologis. Ya, 4 juga ada tipologinya, kanonik, dogmatiknya. Ya, ini sama. Cuma istilahnya yang beda. Nah, kalau ini kan kalau Maximus itu ya ada sejarahnya, spiritual teorianya, moralnya, dan anagogisnya atau teosisnya. Oke? Nah, setelah itu kontemplasi alam. Psike teoria. Jadi masuk ke tahap teoria. Baru praksis. Baru teosis. Nah, baru kesimpulan. Ya, nanti kesimpulan baru homili atau refleksi. Nah, ini yang Maximus. Nah, saya sudah bikin banyak contohnya di sini. Nah, ini yang kira-kira kalau kamu baca contohnya, ini gambaran yang akan kamu kerjakan. Nah, Maximus lebih sulit, ya, sehingga saya pilih yang ini aja yang simple. Kalau Maximus, takutnya kalian apa ya, kesulitan gitu. Tapi sebetulnya kalau baca dengan teliti itu gampang, nggak sulit. Masalahnya adalah kalian tuh nggak baca. Udah saya bagi, nggak ada yang respon.
Nah, nanti saya ajak kalian untuk diskusi. Misalnya kemarin saya bagi apa? Jadi jangan diam aja. Kalian responi ya. Misalnya ini, semalam saya bagi apa? Itu yang 5 roti 2 ikan itu kan. Nah, yang ini kan. Eh, yang mana? Roti 2 ikan ini, yang responi itu malah orang lain. Yang saya harap dari kalian itu nggak ada. Ya. Sontoloyo nih kalian semua. Mesti disuruh. Tapi kalau nggak disuruh, nggak lagi. Malah yang tanggapi itu ya bagus ya. Dia bukan mahasiswa. Dia dokter gigi bahkan. Tapi dia tekun belajar kitab suci. Ya. Dan dia suka belajar bawa gereja. Karena dalam sekali. Dia pada orang Pentakosta. Sama kayak kita ibadah tepuk tangan juga. Ya. Jadi dia ketika mengenal tentang ikon, tentang eksegesis seperti ini, rajin dia bertanya, belajar. Nah, saya senang dengan murid yang seperti itu. Ya. Cuma sayangnya di sini apa ya? Kutukan kali ya, nggak ada murid saya yang ya saya pingin muridnya seperti itu, tapi nggak ada satupun di sini gitu loh. Cilaka ini. Saya ngajar 18 tahun belum ada yang bisa gantiin saya ngajar eksegesis kayak gini. Nah, ya mungkin dari kalian lah, kecuali si Rahmat lah ya, nggak ada harapan buat dia. Kerjanya melanggar peraturan terus. Ya, nah, sehingga saya challenge kalian, ayo semester ini kalian bukan anak baru lagi, makin tinggi kan. Artinya makin harus apa upgrade gitu ya. Bacaannya ya udah kayak Maximus ini, jangan lagi kayak anak semester 1. Ya, kamu udah terbiasa dengan istilah-istilah ini nanti. Ya, tapi tolong, saya tahu kalian mungkin nggak baca atau apa, tapi tolong eh, kalian bisa beli tangkapan gitu ya. Tangkapan dia bagus-bagus loh. Nah, kamu lihat ya, mana yang kemarin ya. Saya juga kaget dia bisa menanggapi dengan baik. Nah, ini. Eh, nih. Ya, ini contoh lah ya, beberapa tanggapan dia nih. Nah, artinya dia baca gitu. Dia baca dan dia ngerti apa yang menjadi tulisannya. Ya. Nah, terus kemarin saya bahas tentang metode square marker. Nah, ini hati-hati. Kita tidak mau jadi pengkhotbah yang cuma tadi, ya, hanya berdasarkan perasaan, berdasarkan situasi, tapi bukan kebenaran yang kita bagikan. Nah, ini square marker bahaya. Makanya saya ngajak kalian untuk punya fondasi yang kuat yaitu di eksegesisnya. Ya, di eksegesinya. Nah, eksegesinya itu mungkin ya pendekatan yang kalian pakai itu adalah ini misalnya. Mungkin nanti dosen lain bisa beda-beda, misalnya kayak Pak Yason, dia pakai taksonomi, itu kan the way of thinking. Tapi kan dia gali ya. Nah, itu yang saya mau. Sehingga selalu menemukan satu kebenaran-kebenaran yang dia sering bilang surprising truth gitu ya. Nah, kalau istilah dia. Tapi itu sebenarnya konsep teologis ya kan. Nah, konsep teologisnya itu kayak kamu masak terus jadi makanannya. Itu konsep teologisnya. Nah, itulah yang kalau di sini itu namanya apa? Makanannya mana? Simpulannya. Simpulan itu berarti inti dari seluruhnya ini. Nih. Ini makanan yang jadinya. Baru kamu makan. Nah, ini homilinya. Atau kamu praktekkan gitu. Ya. Jadi kalau kamu udah masak, makan makanan,
terus kamu biarkan aja, nggak kamu hidupi, nggak kamu makan, ya cuma kan, nggak ada kehidupan. Jadi lihat itu ya, tadi saya ngajari anak tingkat 1 juga, ada teologi, tapi bagaimana teologi itu jadi eh, apa? Jadi satu kehidupan. Nah, caranya apa? Harus praksis. Ini siapa? Marice. Harus praksis gitu loh. Ya, praksisnya apa? Nah, nanti kamu dalam bentuk tadi yang saya bilang hands, head, kelas, hands-nya praksis dalam khotbah, dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, baru nanti timbullah heart. Heart-nya itu apa? Heart-nya itu nanti kamu lihat di sini apa? Nah, ini jalan kayak ini heart-nya ini. Waktu pembacaan di awal harus dengan doa, tapi setelah kamu praktikkan hatinya bagaimana? Ya, kalau di Maximus itu dia bilang ini di Maximus itu dia katakan ada yang namanya nih, teorianya, kontemplasi teorianya atau skeptisnya. Nah, ini hatnya. Jadi tiga-tiga ya. Hatnya tahu, hands-nya kerjakan, hatnya terbentuk. Nah, ini semua ada di dalam eksegesis. Jadi mata kuliah ini nggak sekedar kamu ngerti langkah-langkah eksegesis ya, tetapi nanti berakhir di dalam pembentukan hands, kamu terampil dalam mengeksegesis, dalam menerapkannya ya, menerapkan ilmu ini dalam hal ya kamu terampil masak, tapi kamu juga kamu makannya kenyang gitu, sehingga tubuhmu jadi sehat. Nah, kita belajar firman Tuhan, kamu kan kayak eksegesis itu kan kayak kamu masak, habis itu kamu makan, kamu kerjakan. Ya, kamu bisa eksegesis, kamu bisa taati, dan itu jadi sehat buat jiwa dan roh kita. Ya, itu seperti itu. Oke? Uh, nah, karena ini ada beban akademisnya ya, kalian tunjukin ya tiga-tiganya, head-nya di kelas, oke gitu ya. Uh, mungkin porsinya saya agak ke hands-nya ya. Hands-nya tadi dalam tingkah laku, di dalam salah satunya apa tadi? Tingkah laku dan homily paper gitu ya. Tapi juga heart-nya itu juga semua dinilai. Ya, semua itu dinilai. Oke? Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau yang rajin diskusi gitu ya, maksudnya kayak kemarin tuh ada yang papernya jelek banget, C gitu ya, saya naikin jadi B minus, misalnya seperti itu karena apa? Oh, saya cek dia di grup, dia rajin ternyata diskusi seperti wiki misalnya ya. Papernya itu ya jelek banget sebetulnya. Maaf ya wiki. Tapi ya saya dia ada usaha dia, terus dia sering apa ya dari sisi hardnya ada gitu ya, oke, nilainya saya naikin, kan suka-suka saya ya. Terus ya apa dari discussion dan sebagainya jalan di kelas misalnya gitu. Oke. Nah, jadi kalian ini juga materi-materi, maksud saya ini materi-materi yang saya nggak bisa ajarkan di kelas, tapi kalian bisa baca dan dapat sesuatu pengetahuan ya. Bahkan kayak misalnya martir-martir seperti ini, cerita-cerita seperti itu kan kadang saya kutip gitu ya. Ini kan refleksinya sebetulnya. Oke. Nah, ini mengesankan gitu, menguatkan kita ya. Justru menguatkan kita. Ya memang nggak gampang sih ya. Kita baca seperti ini. Kalau saya suruh kalian pilih baca ini atau lihat scrolling TikTok, mungkin kalian akan lebih milih yang enak gitu ya, lebih menarik kan. Karena tadi kalau kita belajar Gregorius orasi 2 ini, ada kan bukunya ini. Baca nggak ini, Mat? Ini orasi 2 ini. Nah, ada nggak bukunya nih?
Gregorius tadi mengatakan lebih sulit ya, ini ya. Kayak kita kalau kita jadi pemimpin rohani itu nggak jadi teladan, itu kayak pelukis yang buruk gitu. Pelukis yang buruk itu kan lukisannya jelek semua kan. Kalau lukisannya jelek, ada yang mau beli nggak? Nggak ada yang mau beli karena lukisannya jelek. Disuruh gambar gunung, jadinya nggak tahu, jadinya rumah misalnya kan gitu. Jelek gitu. Atau gambar gunung tetapi jelek banget gitu. Nah, itu nggak ada yang mau beli. Nah, itu sama seperti kalau kita jadi pemimpin rohani, punya teladan yang jelek, maka kita seperti pelukis yang buruk. Akhirnya kamu mimpin satu gereja, nggak ada yang mau datang gitu gereja. Nggak ada yang mau beli lukisanmu karena jelek gitu. Ya, kan lebih sulit. Memang akan lebih sulit mengajak orang untuk ini ya. Gregorius sendiri mengatakan begini. Sini, betapa sulitnya ya kebaikan menguasai kodrat manusia. Seperti api yang membakar kayu ya. Kayu, kayu yang kering gitu, kayu yang muda, kayu hijau itu kayu yang muda itu kan kena api itu cepat sekali hangus ya. Nah, kejahatan itu seperti tadi, seperti tunggul kering yang dengan mudah dinyalakan oleh percikan api dan angin. Artinya apa? Manusia lebih siap dan mudah untuk bergabung dalam kejahatan daripada mengakar dalam kebaikan. Ya. Jadi kalau saya tantang kalian baca buku, ya lebih enak nonton film daripada baca buku kan gitu. Ya kan? Oke. Misalnya saya suruh kalian baca seperti ini, ya lebih enak kalau kalian exploring medsos daripada baca seperti ini gitu. Oke. Karena memang apa? Ya karena kebaikan itu sulit menguasai kodrat manusia. Kejahatan lebih mudah. Ya, kejahatan dengan sedikit bujukan dapat sepenuhnya menguasai seseorang. Sementara kebaikan membutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk tertanam. Nah, ini kata Gregorius. Oke, nah nih kekuatan daya tarik kejahatan dapat dengan mudah menarik kita ke dalam dosa, ya kan? Nah, padahal eh, yang harus kita lakukan itu sebetulnya adalah melakukan kebaikan. Tapi kejahatan lebih menggoda, lebih menarik, lebih gampang dan eh, lebih asik gitu. Nah, padahal itu adalah membuat kita jadi binasa. Ya. Nah, oleh sebab itu eh, di sini kalau kalian tahu kejahatan itu lebih menggoda, ya inilah jalan yang kata Tuhan Yesus, jalan yang sempit dan apa? Seperti jalan yang sempit dan seperti di lorong itu kan, daripada jalan lebar dan luas. Ya. Nah, ini Gregory sendiri yang ngomong. Maka jadi seorang seorang pemimpin rohani itu bukan nggak gampang karena dia harus berjuang melawan godaan, ya, harus berusaha menambah kebaikan walaupun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Jadi misalnya kalian baca seperti ini, ya mungkin ini bukan jalan yang gampang ya, jalan enak gitu, nggak langsung terlihat, tetapi itu adalah jalan kebaikan. Ya. Nah, kita lebih mudah untuk melakukan yang jahat daripada yang baik itu intinya. Ya. Nah, oleh sebab itu semester ini ya kita coba untuk benar-benar apa? Kalian bisa memetik ya apa kebaikan-kebaikannya ketika kamu baca seperti ini. Coba tangkap apa kebaikan-kebaikan yang kamu dapat. Ya bukan karena paksaan dan sebagainya. Misalnya kamu baca seperti ini, baca cerita seni dan sebagainya. Apa kebaikan-kebaikan yang kamu tangkap ya, yang kamu bisa pelajari. Nah, syukur-syukur kamu bisa bagikan ya. Oke, jadi kalau nanti saya bagi-bagi contoh-contoh seperti ini, saya harap kamu baca itu adalah satu eh, kebaikan ya. Untuk kebaikan itu misalnya apa di sini? Kamu akan mengejar yang namanya apa? Idoleman, pengetahuan.
Jadi kalau di sini, kebaikan itu salah satu hanya ini kebaikan. Kamu kejar ini pengetahuan. Ini salah satu sisi ada namanya tadi godaan, kejahatan, ya kan. Nah di sini contohnya scrolling medsos. Scrolling. Ya, kalau di sini kamu butuh ya baca, paham, ya kan? Oke, mungkin serius, nggak bisa. Karena bacaannya nggak gampang kan. Kalau kamu suka baca sedih seperti ini kan nggak gampang. Sebenarnya kalau scrolling medsos itu apa? Cuma pakai jempol kan. Jadi, otaknya asik. Jempol, oke, enak. Apa lagi tuh kalau scrolling medsos? Hah? Gampang ya kan? Oke, sambil rebahan juga bisa kan? Kaki naik juga bisa kan? Tiduran bisa kan? Malas-malasan. Nah, ini harus rajin. Di sini harus, di sini cuma butuh jempol. Ya. Mana yang lebih gampang yang akan kamu? Ini atau ini? Ya kalau kita jujur kita semua pilih. Apalagi genset ini. Jangan set. Yang milenial aja, baby boomer saja, ibu nonton India sambil masak ya. Semua. Oke. Tapi kalau disuruh belajar, susahnya minta ampun. Nah itu yang maka tadi Gregorius bilang, dia bilang tadi apa di sini? Hah? Betapa sulitnya kebaikan menguasai kodrat manusia. Ya. Nah, kamu disuruh jujur atau bohong mana lebih enak? Bohong. Ya kan? Disuruh belajar atau nonton? Nonton, ya kan? Oke. Nah, disuruh kerja atau malas-malasan? Malasan, mas. Ya kan? Disuruh baca, oke, atau nonton? Itu. Karena kita lebih mudah memilih, iya, tergoda oleh kejahatan daripada kebaikan. Nah, ini tantangan. Saya tahu, pasti baca itu gak enak. Gitu. Lebih baik saya chatting daripada baca. Lebih baik saya ngobrol daripada saya baca buku. Misalnya begitu. Ya. Nah, itu kodrat ya, natur kita yang lebih suka menerima, tertarik, ya, lebih mudah tertarik pada kejahatan daripada kebaikan. Ya. Nah, saya harap semester ini ada perbaikannya. Ya. So, yang pertama adalah uh, itu sikap kita tuh mesti uh, perhatikan itu, ya. Jadi kalau misalnya saya suruh tugas mingguannya, oh baca ini, komentari, ya, kalian jangan. Oke, ya saya tahu butuh effort, tapi itulah kebaikan yang harus kita tanamkan. Ya, oke, sekarang kita ke materi. Jadi kita sedang kelas ini kan kita mendekati, ya, satu firman yang hidup. Oke, saya ulangi lagi seperti di semester lalu, ya.
studi mengenai kitab suci ini ya, bahkan yang lebih advance itu kan nggak lagi belajar latar belakangnya, apa itu kitab Matius ditulis siapa, tahun berapa, nggak hanya historisnya ya, tapi sekarang kamu akan masuk ke dalam yang namanya dialog pribadi dengan Tuhan. Ya, dan berarti masuk ke lapisan yang lebih dalam, nggak cuma hanya kulit. Oke, nah itulah studi yang namanya hermeneutik dan eksegesis, mengundang kita untuk masuk ke dalam satu dialog yang lebih personal dengan Tuhan. Ya, nah sentikon dari Jadon itu kan ngomong Alkitab adalah surat pribadi Tuhan yang dikirimkan secara khusus kepada saya, ya kan? Semester lalu yang kita baca di dalam Kalistos Ware yang judulnya 4 cara membaca kitab suci itu. Oke. Jadi kitab suci itu apa? Surat pribadi Allah yang dikirimkan secara khusus kepada kita. Nah, itu harus ingat. Makanya pendekatan kita, misalnya ya, pendekatan kita itu paling awal ya kita harus membaca dan berdoa. Baca firman itu ya dan disertai doa. Karena apa? Karena kitab suci itu adalah satu surat yang khusus buat kita baca, sehingga kita jadi bukan hanya paham ya, tapi ada apa? Percakapan kamu dengan Tuhan. Nah itu inti kita baca atau kita belajari kitab suci. Jadi ada percakapan tatap muka dengan Kristus. Ya, Ware itu menegaskan kapanpun Anda membaca Injil, Kristus sendiri sedang berbicara kepada kamu. Dan saat kamu membaca, kamu sedang berdoa dan berbicara kepadanya. Nah, itu mesti diingat. Itulah kamu sedang belajar di kitab suci ini. Ya, ada supaya terjadi yang namanya apa ya? Dialog. Jadi bukan cuma kamu kupas gitu ya. Ini ada dialognya. Oke. Nah, ini kamu catat. Nanti untuk next semesternya, next week-nya ya kamu kumpulkan apa yang jadi catatanmu. Cuma catatanmu nanti harus bentuknya kayak gini. Ingat lagi, belajar. Bikin topik, details, analisis, kesimpulan. Ya, jadi kita belajar teorinya dulu, head-nya dulu, baru nanti bisa praktek. Gitu. Nah, poin pertama tadi apa di sini? Ya. Kitab suci adalah surat pribadi saya, surat pribadi Allah kepada saya. Sehingga waktu kamu dapat surat cinta itu, kamu bacanya gimana? Dengan rasa apa? Kamu misalnya dapat surat cinta dari pacarmu, kamu bacanya kayak gimana? Teliti, berulang-ulang bahkan ya, ya, dengan hati yang getar-getar ya kan, waduh, berbunga-bunga ya. Tapi waktu kamu baca kitab suci, gimana? Hah? Mati rasa ya? Nggak ada rasa cintanya ya. Nah, Ware itu menegaskan bahwa kamu tuh sedang membaca Injil, membaca Kristus. Jadi waktu kamu baca kitab suci itu ada dialog antara kamu dengan Tuhan, Tuhan dengan kamu. Ya. Nah, dalam semangat inilah ini yang kita harus pahami sebagai landasan teologis yang kokoh ketika kita mendekati atau belajar menafsirkan kitab suci.
Ya, jadi ini bukan sebagai teks yang mati dari masa lalu, tapi sebagai firman yang terus berbicara kepada gereja di setiap zaman. Oke? Nah, ini ada dua pilar. Nanti kita akan belajar hermeneutik. Hermeneutik itu artinya ilmu teori penafsirannya. Eksegesis itu praktiknya dari teori tersebut. Jadi hermeneutik itu ilmu atau teorinya, eksegesis itu praktik dari hermeneutik. Oke? Itu bedanya ya. Apa beda hermeneutik dan eksegesis? Ya, ada teori berenang di kelasnya, teorinya ini. Tapi ada waktunya kamu dicemplungkan ke air. Belajar renang kan? Itu eksegesisnya. Paham, Sofi? Ya. Nah, kita akan melihat lagi definisi ruang lingkup dari dua ilmu ini. Ruang lingkup itu maksudnya lihat perkembangan sejarahnya bagaimana. Ya. Nah, kita lihat nanti pakai Bapak Gereja, para patristik, dan kekayaan tradisi di gereja. Ya. Sebab kitab suci itu memang nggak pernah lepas dari kehidupan gereja. Ya. Kitab suci dan penafsirannya itu dihidupi oleh siapa? Gereja. Bukan masjid atau wihara atau tempat ibadah yang lain, tapi gereja. Nah, gereja ini adalah yang ada terus dari sejak Kristus mendirikannya. Sehingga ini satu proses yang lama, yang panjang ya. Jadi kalau kamu belajar kitab suci, ya kamu sebetulnya sedang belajar kehidupan gereja yang sudah terus dihidupi ratusan bahkan ribuan tahun. Ya. Nah, ini adalah satu proses yang dihidupi dalam liturgi, dogma, dan spiritualitas. Sehingga penafsiran atau eksegesis ini satu perjalanan apa? Transformatif yang mengantar jiwa menuju persatuan dengan alam. Ini perjalanan panjang menuju teosis. Gereja akan berakhir di teosis. Kita juga sama, ya. Nah, ada satu teolog namanya Christopher Hall, dia menyoroti bahwa Alkitab bukan sekedar karya sastra atau kumpulan dokumen sejarah. Oke? Tapi sebuah kitab suci yang ditujukan kepada orang percaya. Ya. Robert Wicker mengatakan, kitab suci adalah buku sejarah, sejarah umat Israel, sejarah Yesus Kristus, dan komunitas Kristen pertama. Rorowski mengatakan, kitab suci tidak hanya mencatat sejarah, tetapi adalah intervensi ilahi itu sendiri. Pelikan mengatakan, kitab suci telah menjadi subjek tafsiran dan kontroversi yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada buku yang lebih banyak dipelajari. Jadi luar biasa ya. Nah, ini dua paragraf ini kalau saya tanya kalian, misalnya apa yang kalian catat di situ? Belajar kitab suci sama dengan belajar kehidupan gereja. Sehingga penafsiran merupakan perjalanan panjang menyembah kepada Allah dan tadi jadi namanya kita adalah buku sejarah. Iya, that's good ya. Jadi kitab suci itu surat pribadi yang kita baca yang akan menuntun kita kepada teosis. Satu perjalanan panjang. Sehingga belajar kitab suci itu nggak cuma kamu ngerti, oh ini bahasa aslinya ini, artinya ini, terus kamu khotbahkan, nggak cuma itu. Jadi kitab suci itu bukan cuma mendompleng isi khotbahmu gitu loh. Ya khotbah ya harusnya pakai ayat gitu ya. Kadang kita bikin candaan lagi kan. Wah ini kalau khotbah nggak ada ayatnya nih, nanti saya bukan khotbah ini. Kamu bikin candaan. Kan itu poinnya. Kan itu intinya. Kitab suci bukan hanya dipakai untuk khotbahin orang gitu.
Paham nggak? Ya. Atau cuma kamu kutip-kutip untuk kamu pakai di hari Minggu. Habis itu udah kamu lupain. Yang kamu baca, yang kamu praktekkan bukan itu justru. Berarti kalau itu yang terjadi, ada apa nih? Ada proses yang terputus, ya kan? Antara hidupmu dengan kitab suci. Tapi di sini dikatakan apa tadi? Kitab suci itu apa? Satu perjalanan panjang yang mengantar jiwamu menuju persatuan dengan Allah. Berarti artinya apa? Kitab suci bukan dipakai untuk jadi bahan khotbah atau bahan eksegesis, tapi dipakai untuk mencapai teosis. Nah, waktu mencapai teosis itulah kamu perlu pelajari apa sih yang diajarkan Allah, bagaimana mencapai teosis. Nah, itu ada di dalam kitab suci. Nah, itulah yang kamu gali yang kita sebut sebagai hermeneutik dan eksegesis. Paham ya? Oke. Oke, nah tujuan dari kuliah ini atau diktat ini itu membekali kalian dengan kerangka kerja yang teoritis dan praktis. Bagaimana kita mendekati kitab suci secara bertanggung jawab, kritis ya karena ini akademis, saleh, karena tadi harus mencapai yang namanya kehidupan yang suci, yang teosis tadi. Sehingga kamu bisa menarik keluar ya. Eksegesis itu artinya menarik keluar, tarik keluar. Apa yang ditarik keluar? Makna ilahi dari teks untuk pertumbuhan iman dan pelayanan kepada jemaat. Oke? Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 1 tentang definisi, hubungan, dan tujuan. Yang pertama, hermeneutik itu adalah ilmu dan prinsip-prinsip penafsiran. Dia berasal dari kata Yunani yang artinya hermeneuin. Hermeneuin itu artinya menafsirkan. Nah, menafsirkan. Berarti ini adalah satu disiplin akademis yang berfokus pada teori dan metodologi penafsiran. Artinya dalam hermeneutik itu kami akan disediakan seperangkat prinsip umum dan metode untuk memahami makna sebuah teks. Itulah disebut maka menafsirkan. Ya, dalam hal ini kitab suci. Oke. Supaya membangun kerangka kerja penafsiran yang sistematis dan dapat ditanggungjawabkan. Sehingga waktu kamu mau menafsirkan, itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kamu pakai hermeneutik namanya. Misalnya kalau ditanya, ya, kamu dari mana dapat poin ini? Belas kasihan Kristus yang melampaui kesediaan pribadi untuk melayani sesama. Nah, dari mana kamu dapat poin itu? Ada alasannya. Nah, kamu bisa mempertanggungjawabkan karena kamu pakai hermeneutik. Ya, nggak asal apa? Nggak asal poin gitu atau nggak asal klaim gitu. Ya, nah, jadi dengan hermeneutik kamu bisa membangun kerangka kerja penafsiran yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam tradisi Kristen ya atau gereja, hermeneutik berupaya menjembatani kesenjangan antara dunia kuno, di mana teks-teks Alkitab ditulis, dan dunia pembaca modern. Ya kan? Kitab suci itu kan ada di dunia kuno, benar nggak? Dia sudah ada, bahkan jauh kamu sebelum lahir dia sudah ada. Ya kan? Kamu baru umur berapa ini? 19, 20. Kitab suci udah umurnya berapa? Ribuan tahun. Ini ada kesenjangan ya antara dunia yang sekarang kamu ini dengan usiamu yang masih muda dengan satu teks kitab suci misalnya surat Roma itu ditulis kita abad pertama
Kamu hidup abad berapa? 21. Berarti beda 20 abad, 2000 tahun. Iya kan? Nah, ini ada kesenjangan antara dunia kuno di mana teks itu ditulis dengan kamu, dunia pembaca modern ini. Nah, apa tugas hermeneutik? Menjembatani, ya, supaya nggak terlalu, supaya gapnya itu jadi tersambung. Gap antara abad 1 dengan 21 itu dijembatani yang namanya hermeneutik. Paham ya? Itu hermeneutik. Nah, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kitab suci sekaligus diilhami secara ilahi dan diungkapkan secara manusiawi. Ya. Kitab suci, satu keyakinan kita bahwa semester lalu kan kita belajar ya, kitab suci itu apa? Ada ilahinya dan manusiawinya. Ilahi karena diinspirasi oleh Roh Kudus, manusiawi karena ditulis dalam bahasa manusia. Nah, ini artinya apa? Roh Kudus itu bekerja melalui penulis yang sadar dan aktif, bukan sebagai dikte yang mekanis. Nah, penulis-penulis ini yang dipersiapkan secara spiritual, inilah yang menjadi bejana-bejana dari Roh Kudus. Sehingga firman Allah disampaikan dalam konteks dan gaya bahasa manusiawi mereka. Sehingga bisa dimengerti, walaupun itu disiapkan atau dipersiapkan secara spiritual. Sehingga di sini kerangka kerja hermeneutik Kristen harus mempertimbangkan konteks historis, budaya, linguistik, teologis dari teks yang bersangkutan. Ya kan? Perikan dalam Interpreting the Bible and the Constitution mencatat bahwa Alkitab adalah firman Allah dalam perkataan manusia. Nah, jadi kamu bisa lihat ya, walaupun ada kesenjangan, tetapi karena ini ada teks ilahi, maka akan berlaku di sepanjang zaman. Mungkin kalau kita tulis, tulisan kita mungkin hanya cocok dibaca zaman sekarang kan, tulisan kita. Belum tentu cocok nanti untuk anak cucumu. Bisa saja di pelajaran-pelajaran atau tulisan-tulisan kita, paper kita lah katakan, itu udah ketinggalan. Tapi karena ini adalah firman Allah yang diilhami secara ilahi, maka akan berlaku di sepanjang zaman. Dan itu ternyata ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa manusia yang bisa dibaca oleh setiap generasi. Misalnya kamu tulis bahasa Indonesia nih, nanti anakmu kalau belajar bahasa Indonesia bisa baca, bisa kan? Bahasanya sama soalnya. Tapi isinya belum tentu dia paham, atau dia ngerti, atau dia berguna buat dia, nggak relevan soal. Nah, kalau Alkitab itu selalu relevan karena apa? Firman Allah. Nah, bagaimana nanti membuat itu jadi relevan sehingga gapnya nggak terputus, maka tugas hermeneutik itu apa? Hah? Iya, bagaimana menjembataninya? Iya, jelaskan konteks historisnya. Misalnya kamu buat tulisan nih, saat generasi di bawahmu lah. Di sini kan udah beda tingkat, udah beda berapa tahun gitu. Bapak misalnya 10 tahun lah, udah lulus, baru masuk. Terus dia baca paper kamu gitu. Bedanya 10 tahun misalnya. Nah, untuk menjembatannya kamu harus bahasanya terpaham. Oh, dulu. Dulu tuh jadi, ah, yang kelas itu begini. Itu sama dosennya ini harus bisa mengerti ini. Dan itu namanya menjembatkan ya, supaya kita ini, oh, makanya ini ya, dulunya di konteks.
namanya konteks. Stop. Stop. Kamu kasih tahu juga linguistiknya, budayanya, biologi. Oh, saya tulis waktu itu konteksnya. Nah, kita disuruh ngapain. Nah, itu namanya konteks, historis, budaya, linguistik. Nah, kalau kamu jelasin kita jadi nah, itu namanya. Itulah tugas. Oke, paham? Ya. Ya. Karena apa? Sekali lagi, kalau nggak ada konteks seperti ini ya, kan nanti Alkitab itu jadi firman Allah, tapi manusianya nggak ngerti gitu. Nah, kita harus menjembatani ya. Nggak semua orang baca kitab suci itu langsung ngerti. Tugasmu nanti harus membuat jemaat itu jadi paham. Ya, ada bagian firman Tuhan yang gampang ya. Misalnya teruslah berdoa, kasihilah sesamamu, ya kan? Itu mungkin secara praktisnya langsung jemaat itu ngerti ya. Oh, harus berbuat baik. Tapi kalau kamu gali lebih dalam, kamu bisa memberikan pemahaman yang lebih. Teruslah berdoa. Nah, kamu bisa mengajarkan dengan lebih tepat. Ya. Nah, sehingga firman Allah itu benar-benar dipahami oleh manusia. Maka firman Allah dalam perkataan manusia supaya manusia itu paham. Nah, untuk paham perlu hermeneutik. Ya. Sebab apa? Firman Allah itu kan dari ribuan tahun. Ya, maksudnya itu dari sejak PL ini ada gap yang luar biasa. Oke. Misalnya kemarin di khotbah saya itu kan Yesus pakai istilah splangka. Splangka itu artinya hati gitu. Oh, belas kasihan itu pakai kata hati, hati liver maksudnya. Apa hubungannya dengan belas kasihan? Nah, ternyata kata hati yang dipakai di zaman dulu itu untuk menggambarkan bagaimana seseorang itu mengerti rasa sakitmu. Itulah belas kasihan. Jadi belas kasih itu bukan karena oh ya dielus-elus gitu ya. Kasihan ya kamu ya. Bukan itu. Itu bukan belas kasih ya. Tapi dia juga ikut sakit dengan kamu. Sampai hatinya sakit. Jadi menggetarkan hatinya gitu. Nah, itu belas kasihan. Nah, itu perlu apa? Belajar hermeneutik untuk mengerti supaya jemaat itu ngerti. Ya kan? Misalnya ini ya. Ini kan saya share ya. Homilinya saya share ini. Kemarin saya share nggak ya homilinya? Ada kan? Nah, ini nih ya. Nah, misalnya nih. Nah, kan kalau kita baca di ayat 19, itu kan ada ambil, ucap syukur, pecahkan, berikan kan? Ini kan teks aslinya ambillah, mengucap syukur, eulogesen, pecahkan, pasas, dan edoken, berikan. Jadi kalau secara literal ya, Yesus ngambil roti. Terus apa? Dia mengucap berkat, syukur. Lalu dia pecahkan. Lalu dia bagikan. Dan ajaibnya bertambah banyak terus. Ya kan? Nah, itu secara literal historis yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau kamu sekarang, zaman sekarang kalau kita baca itu, kita akan lihatnya seperti apa? Wah, mujizat nih ya. Terus kamu praktekin, saya percaya roti kok nggak bisa? Kok nggak mujizat gitu ya? Lalu kita akan lihat, benar nggak ini jangan-jangan cerita dongeng gitu ya? Ini cerita para murid yang melebih-lebihi gurunya, ya, supaya gurunya dianggap hebat. Kan? Supaya gurunya, Yesus ini dianggap keren gitu ya. Dianggap jadi nabi atau Tuhan. Ini bisa aja karangan Matius gitu. Matius kan muridnya. Ini karangan doang. Ya.
Banyak yang skeptis orang sekarang baca kitab suci itu lihatnya, ya, kenapa kok dia bisa begitu? Karena dia nggak belajar hermeneutik, jadi gap. Dia nggak belajar konteks historis, teologisnya. Dia nggak ngerti ada konteks teologisnya. Ngerti? Oh ternyata, kamu lihat di sini, kita akan lihat, ini ambil, ucap syukur, pecahkan, berikan. Ini sebenarnya pola liturgi. Nah ini kan kalau ngomong pola liturgi, ini ada konsep apa? Teologis. Jadi kalau kita paham teologisnya, maka oh, Yesus sedang mengajarkan satu pola. Ambil itu artinya apa? Menerima kelemahan. Mengucap syukur, dia mengubah kelemahan kita, memberkatinya, dan menjadikannya satu persembahan suci. Lalu pecahan, jadi kita siap diproses. Lalu kita diberikan. Nah, ini adalah konsep hidup orang percaya itu seperti itu. Jadi kalau kita pakai kacamata hermeneutik tadi, melihat teks itu, oh iya benar ya. Ini Yesus sudah mengajarkan aku hidup seperti ini. Jadi gap-nya kan, oh kayak kamu jadi seolah-olah kamu ada di situ kan. Jadi ya. Ini karena apa? Hermeneutik. Nah, kamu jadi nggak skeptis lagi. Oh, ya. Terus benar-benar tersisa 12 bakul ini. 12 bakul tersisa. Ya kan? Nah, berarti kan memang terjadi mujizat kan? Nah, apa arti tersisa itu? Kamu jelasin. Itu untuk kalau kamu nggak jelasin, gap-nya makin besar. Kalau kamu jelasin, gap-nya tertutup. Oh, maksudnya Yesus ini ya. Sisa itu adalah warisan yang kita berikan ke generasi berikut. Nah, itu konsep itu gap ya. Itu penjelasan namanya nanti di sini bukan konteks historis tetapi teologisnya. Nah, jadi tugas hermeneutik itu apa? Menjembatani apa? Yang kuno dengan yang modern dengan konteks historis, budaya, linguistik, teologis. Jembatani. Sehingga kalau begitu dijembatani, kamu tuh seolah-olah pindah ke cerita 5 roti itu. Dan kamu akan lihat, oh Yesus itu seperti ini, kamu jadi ngerti. Iya, dia menggandakan dan sebagainya. Oh dia mengajarkan saya itu begini. Sehingga kamu melihat, oh ini cerita yang hidup yang benar ya. Enggak lagi kamu di sini cuma bisa ngomong, itu cerita bohong. Ya. Jadi perlu hermeneutik untuk menjembatani. Nah ini ada contoh. Misalnya kita konteks historis gramatikal ya. Historis itu sejarah, gramatikal itu ya linguistiknya ya, tata bahasanya. Nah ini menekankan pentingnya memahami teks berdasarkan tata bahasa asli. Nah kamu lihat tata bahasa aslinya misalnya nih, saya kasih tahu. Oh kata ambil, labon. Ya artinya menerima. Nah, itu konteks gramatikalnya. Mengucap syukur. Yang benar bahasanya itu eulogesen, mengucap syukur bukan berkat. Ya, maksudnya sama, mengubahnya dan memberkatinya itu maksudnya. Terus ada kata memecahkan, nah, bahasa Yunani klasas. Ya, nah ini nggak salah di teks ini ada ya. Mana? Analisis linguistiknya, nah, ada gramatikalnya. Ya, nih. Misalnya tadi kata hati ya. Nih, spakna ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini secara harfiah artinya apa nih? Merasakan dalam usus. Makna itu usus gitu, organ dalam. Nanti artinya apa nih? Empati visceral Yesus yang mendalam terhadap penderitaan manusia. Ini artinya analisis
gramatikalnya. Nanti kamu perhatikan teks-teksnya ini, ya. Itu namanya hermeneutik historis gramatikal. Tapi dalam tradisi ortodoks ya, yang timur ini, hermeneutika tidak berhenti pada analisis historis semata. Ini nggak berhenti pada historis semata. Para bapak gereja seperti Origen, Alexandria, mengembangkan satu hermeneutik yang berlapis. Jadi nggak cuma satu lapis yaitu historis gramatikal, tapi ada historisnya, sarkik, ada moralnya, psikik, ada rohaninya, pneumatik dalam kitab suci. Nah, ini Origen. Ada berapa lapis dia? 3 ya. Sarkik, psikik, pneumatik. 3 lapis. Nah, nggak cuma lihat gini. Oh, tergerak belas kasihan. Artinya Yesus bisa merasakan penderitaan manusia. Cuma itu namanya analisis gramatikal. Tapi tarik lebih dalam apa? Dalam analisis apa? Tadi pneumatik atau rohaninya, ya kan? Kalau kemarin kita sering sebut sebagai teorianya, ya kan? Spiritual meaning-nya. Bahkan sampai moralnya apa? Nah, kamu lihat di sini. Apa arti Yesus tergerak hatinya? Kan bahasa artinya apa? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Hatinya tergerak. Hatinya itu pakai makna yang artinya itu usus, organ dalam. Oleh belas kasihan. Artinya Yesus berempati ya, sampai dia bisa merasakan kelaparan dan penderitaan orang banyak itu. Itu literal, benar kan? Atau gramatikal. Tapi Origen atau dalam tradisi Bapak Gereja itu mengajarkan nggak cuma itu, harus sampai apa? Harus sampai apa? Ini mengembangkan satu hermeneutika yang berlapis, nggak hanya harfiah, sarkik, tadi itu sarkik ya, tapi juga apa? Moral dan rohani. Nah, lihat contohnya. Misalnya di sini. Mana contohnya? Ini teologisnya, ini berarti rohaninya. Apa rohaninya di sini? Hmm? Perjamuan mesianik. Oke. Terus? Nah, kamu lihat di sini ya. Secara literasi historis, ya kan, ini kan tindakan belas kasihan nyata Kristus yang memenuhi kebutuhan fisik orang banyak. Si makan. Tapi nggak cuma itu. Maksudnya di balik itu ada apa? Di balik Yesus memberi makan 5.000 orang itu apa? Ya memang 5.000 orang itu makan, beneran ya kan, makan. Bukan diceritain dongeng, kamu bayangnya ada 5 roti, terus kamu makan jadi kenyang, enggak. Tapi benar-benar ada roti fisiknya. Oke? Itu literal, historis. Tapi apa makna rohaninya, tipologisnya? Ini menjelaskan apa? Yesus adalah sang roti kehidupan. Oke? Lihat kan lapisannya? Dia adalah
roti kehidupan. Ini sang roti hidup. Atau ini seperti antisipasi dari perjamuan kudus, perjamuan mesianik. Nah, apa praksisnya, moralnya di sini? Jadi secara praksis kita dipanggil mengadopsi belas kasihan Kristus itu. Kita juga dituntut untuk menyerahkan roti kita untuk dimakan orang lain. Nah, roti kita itu apa? Talenta, waktu, harta, doa kepada Kristus. Sehingga ini bisa dipakai untuk mengadakan mujizat. Jadi rotimu digandakan gitu. Hidupmu jadinya berlimpah. Nah, itu secara moralnya. Oke, bisa paham ya? Ini maksudnya. Jadi satu teks itu uh, ada berbagai macam lapis, ya, sakik, psikik, pneumatik. Bahkan nanti bisa jadi 4, yaitu anagogik, ya kan? Bukan hanya 3. Nah, Origen ini adalah dianggap sebagai sarjana biblika pertama yang punya kaca pembesar yang melihat detail muatan semantik sebuah kata. Oke? Itu Origen yang mulai dulu. Jadi dia nggak hanya literal aja, tapi dia juga lihat makna rohani dan apa moralnya. Nah, kita akan memakai seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita yakin bahwa kitab suci, baik Kejadian hingga Wahyu, memang menjelaskan tentang Kristus. Misalnya, cerita Menara Babel. Tahu kan cerita Menara Babel? Nah, itu akan menjelaskan tentang Kristus. Jadi kita perlu cari makna rohaninya kepada Kristusnya apa. Oh, itu tentang Pentakosta. Yesus mengutus Roh Kudus. Jadi itu bukan sekedar Menara Babel, terus kamu khotbahkan, oh iya, kita jangan jadi seperti Menara Babel, eksklusif dan sebagainya. Nah, itu kurang tepat. Itu nanti akan jatuh dalam khotbah-khotbah seperti tadi, Schleiermacher itu. Paham nggak? Ini Lestari ini udah hampir jatuh dari Menara Babel. Ya, ngantuk ya Lestari ini. Harus ditengking dalam nama Yesus. Saya tadi cerita Menara Babel. Literal historisnya ya ada menaranya, ya kan? Tapi secara rohaninya apa? Menunjuk kepada Kristus. Apa? Kamu harus cari tahu. Oh, ini kejadian Pentakosta nih. Coba kok bisa? Ini gereja yang kasih tahu kita. Nah, tugasmu itu tadi. Misalnya 5 roti 2 ikan. Menunjuk kepada Kristus kan? Ya, Kristus sebagai apa berarti di sini? Hah? Iya, roti hidup. Siapa yang datang kepada dia dan makan rotinya akan hidup berlebih. Nah, itu kebenaran yang harus kamu sampaikan. Dan kamu nggak usah malu dengan kebenaran itu. Wah, ini alegoris banget. Dirohan-rohanikan. Memang itulah yang diajarkan oleh gereja. Kamu jangan dikecohkan oleh ajaran-ajaran mengatakan, oh, ini nggak ada dasarnya nih alegoris. Tafsirannya dari mana? Kasih buktinya. Nah, itu hermeneutik tadi, eksegesis tadi. Kutipannya siapa? Ambil nih, Chrysostomos, Bapak-bapak gereja. Dan mereka pasti akan hormat kalau kamu bisa tunjukin. Ya, gitu.
Kecuali Lestari ini lah. Karena jatuh di Menara Babel. Oke, paham nggak sampai di sini? Nah, misalnya lagi, tadi 5 roti 2 ikan. Misalnya Yesus tadi mengambil, nih ya, mana tadi? Mengambil, mengucap syukur, memecahkan, memberikan. Itu literalnya kan ada kan? Benar-benar dia ambil roti, dia pecahkan, dia berikan kan? Sehingga 5.000 orang itu makan sampai ke. Tapi apa makna rohani? Apa hubungannya dengan Kristus? Nah, kamu harus cari tahu, itu tugas eksegesis. Itu tugas kamu nanti menjelaskan kepada umat. Tentu kayak Ibu Daniel nggak ngerti. Kayak Pak Johnson nggak ngerti. Jangan-jangan pengkhotbah sekarang juga nggak ngerti itu. Pendetamu juga belum tentu ngerti. Dan kamu juga nggak ngerti kan. Tapi kamu ikut kelas saya, masih nggak ngerti ya, kena gelas nanti. Ya, terus hari ini. Ya apa kamu? Oke? Nah, kamu ada di kelas ini soalnya. Kalau kamu tanya yang lain, mereka nggak ikut kelas ini, nggak tahu kan. Kamu tanya Hermawan yang tingkat 1, nggak tahu dia. Karena dia nggak ikut kelas ini. Nah, kamu ikut kelas ini, kamu tahu. Oh, ini artinya, ini makna rohani. Jadi Kristus apa? Menerima kelemahan kita, mengubahnya, memberkatinya, memproses kita, dan memberikan kita kepada dunia. Supaya kamu mengenyangkan orang lain. Itu spiritual meaning. Itu tugasnya apa? Yang harus jelaskan kepada umat. Tugasnya Kristus atau kamu? Kamu atau Kristus? Kristus yang ada di surga masalahnya. Kamu yang ada di bumi. Makanya jangan tidur di sini. Ya. Supaya tanyanya nyambung jawab. Oke? Kamu yang sekarang ini. Tapi kamu bisa tahunya dari mana, Pak? Belajarlah firman ya. Belajarlah tradisi apa yang dijelaskan oleh Bapak Gereja. Dan gak usah takut menyampaikan itu. Wah, ini benar nggak? Iya, ini diajarkan oleh gereja. Ada kutipan-kutipannya. Ya, nah ada eksegesisnya seperti ini. Nah, ini daftar pustakanya berapa ya? Ini banyak ini daftar pustakanya. Tuh. Oke. Yes. Udah lihat belum? Nah, apa yang kamu lihat di situ? Hah? Referensi apa? Iya, referensi-referensi yang harus kamu pelajari nanti kalau kamu menafsirkan tentang misalnya Matius, John Chrysostom, ya, atau Origen, atau Kiril, begitu. Jadi yang kamu jelaskan nanti di dalam hermeneutik ini, kamu bisa bertanggungjawabkan, ya. Sehingga hermeneutik patristik bersifat kristosentris secara inherent. Origen misalnya melihat seluruh kitab suci secara misterius merujuk kepada Kristus. Demikian juga Saint Maximus sang pengaku iman mengembangkan pendekatan holistik terhadap penafsiran, di mana firman Allah yang tertulis adalah satu kosmos yang intelligible, artinya sebuah alam semesta yang hidup, di mana Kristus sang Logos universal hadir dan berinteraksi. Baginya terdapat berbagai cara, mode kontemplasi, pemahaman, lapisan makna kitab suci yang dikenal sebagai pola ploitropoi tes theorias. Nah, pola ploitropoi tes theorias itu artinya kamu kontemplasi atas kitab suci. Jadi nggak cuma kamu pelajari, tetapi kamu renungkan. Nah, Origen juga sama.
berpendapat bahwa makna yang diilhami tidak dikenali oleh semua, tetapi hanya oleh mereka yang dianugerahi karunia Roh Kudus dalam firman, hikmat, dan pengetahuan. Ya, jadi memang di sini nggak hanya sekedar kamu paham secara intelektual, tetapi juga harus apa? Meminta karunia Roh Kudus supaya kamu diberi hikmat dan pengetahuan. Ya, oke. Singkatnya, hermeneutik adalah ilmu yang menjawab pertanyaan gini. Aturan-aturan atau prinsip-prinsip apa yang harus kita gunakan untuk menafsirkan teks secara benar? Ia adalah fondasi teoritis yang memandu seluruh upaya penafsiran. Nah, itu hermeneutik. Oke, ya. Nah, kita sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak materinya? Nah, saya hari Jumat kita nggak masuk, ya. Kalian kerjakan aja tugas mingguannya. Tugas mingguannya adalah kamu uh, tuliskan apa yang kamu pelajari hari ini, ya nanti dikumpulkan di tugas mingguannya. Oke. Apa yang kamu pelajari dari kelas hari ini? Nah, tuliskan, ya udah dari catatan itu kamu ketik yang rapi, nanti kamu tinggal kumpulkan. Oke, yang kemudian ya kamu baca ini, ya. Sekarang kita masuk nanti minggu depan kita akan masuk eksegesisnya. Eksegesis itu apa? Ini masih belajar teorinya ya. Nanti sampai bagaimana tradisi eksegesis sepanjang sejarah, ya. Kemudian timbullah dua sekolah yang hebat pada masa itu, yaitu mazhab Alexandria dan Antioquia. Tapi pendekatan kita akan sintesis dua-duanya. Kita pakai dua-duanya. Ya, nanti di sini yang akan lebih menantang di sini. Oke. Nah, baru nanti di sini ada praktik latihannya. Nanti saya bedakan dua macam eksegesis. Eksegesis diskursif berarti memang ini eksegesis yang ya tadi mengandalkan dua mazhab itu. Tapi nanti ada lagi eksegesis yang liturgis ya. Nah, ini akan memakai ikon. Ini sangat kaya sekali ya, pakai him. Nah, itu ada ini dari tokoh namanya Pentiu, dia menulis bukunya bagus banget ya. Tapi ini yang penting yang saya mau tekankan nanti di diskursifnya ya, dari teks kitab suci. Oke, nanti di sini juga ada banyak contoh-contoh ya. Contoh-contohnya, nah kalian bisa pelajari ya. Jadi udah tahu gambarannya ya. Jadi teori harus ada banyak contoh-contoh. Nah, kalian sudah mulai sambil jalan udah mulai mikirkan. Misalnya mau ambil satu kitab yang di PL apa. Ya, nanti saya akan kasih di grup ini, nanti saya mau bahas contoh-contoh, nggak salah sudah ada ya. Saya bagi yang Mazmur ya. Nah, kita mau nanti saya kasih banyak contoh-contoh yang Mazmur. Saya belum belum banyak bahas tentang Mazmur. Yang lalu bahas apa ya? Angkatan ini bukan ya? Tentang Keluaran ya. Keluaran pernah, terus ya tidak Keluaran ya, tidak narasi sejarah. Nah, ini nanti saya mau bahas tentang yang Mazmur, kitab puisi ya. Nah, kalian bisa ambil yang Mazmur, tapi misalnya mau kitab yang lain, misalnya nabi-nabi, silakan ya. Saya udah kasih tahu langkah-langkahnya itu udah seperti ini. Silakan baca contoh-contohnya. Nah, kalian udah mulai persiapan. Tapi harus berakhir sampai homili. Ya, tulislah renungan-renungannya, inti-intinya di sini. Nah, ini ada contoh-contohnya nanti.
Oke, itu yang akan kita kerjakan semester depan, step by step, ya. Semoga kalian atau kita sama-sama nanti eh, belajar ini tadi ya tujuannya tercapai. Ini satu perjalanan teosis. Bukan kitab suci itu alat bedah atau tameng khotbah kita, ya. Tapi perjalanan kita bersama menuju teosis. Oke, amin. Tuhan memberkati kita semua. Oke, kalau gitu kita berdoa. Nah, Nenong berdoa.